menurut Anda mengapa, Pak Ferol, menurut Anda mengapa harus ada izin lingkungan dan juga analisis mengenai dampak lingkungan ini, Pak? Nah, ini sebenarnya merupakan suatu syarat wajib AMDAL yang dibentuk oleh dalam setiap kegiatan atau pembangunan. Nah, kita ini kan dunia saat ini. Oke. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Mereka mau atau tidak? Batasan dengan Manado ini TPA Iloilo atau pemerintah, misalnya kalau ada ini, Pak. Nah, dalam setiap kegiatan atau pembangunan. Nah, kita ini kan dunia saat ini. Pak Ferol, menurut Anda mengapa harus ada izin lingkungan dan juga analisis mengenai dampak lingkungan ini, Pak? Nah, ini sebenarnya merupakan suatu syarat wajib dalam setiap kegiatan atau pembangunan. Nah, kita ini kan dunia saat ini isu-isu kerusakan lingkungan hidup berkembang, apalagi pemanasan global, pandemi saat ini jangan juga buat dari karena tingkah laku kita terhadap lingkungan hidup, terhadap ekosistem. Nah, perlunya izin lingkungan agar supaya tentu pembangunan bisa kemudian memberikan dampak bukan untuk merusak lingkungan, tetapi untuk kemudian turut serta membuat lingkungan semakin baik. Dalam kata lain, tidak kemudian kita menurunkan kualitas lingkungan, minimal dengan pembangunan tetap menjaga kualitas lingkungan itu sebagaimana adanya saat ini. Oke, Pak Ferol, sebenarnya dokumen penting dalam analisis mengenai dampak lingkungan ini seperti apa, Pak? Jadi begini, setiap kegiatan pembangunan membutuhkan izin. Salah satunya adalah izin lingkungan. Selain izin lokasi, izin prinsip pembangunan itu sendiri, atau izin kesesuaian tata ruang. Nah, AMDAL ini sebenarnya bagian dari untuk para pelaku usaha atau pembuat pemrakarsa kegiatan mendapatkan izin lingkungan. Nah, supaya mereka mendapatkan izin lingkungan pembangunan mereka bisa lakukan, mereka harus melakukan suatu kajian, membuat dokumen kajian. Dokumen kajian itu namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, sebenarnya dokumen ini punya 3 tingkatan. Jika dia hanya UMKM misalnya, hanya membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Jika dia skala besaran pembangunan kecil seperti hanya rumah, ruko, dia hanya upaya pengelolaan lingkungan atau upaya kelola lingkungan dokumennya. Nah, kalau dia skala kawasan besar seperti reklamasi atau mall, dia membuat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Nah, dia itu berisi tentang upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan ketika kegiatan mulai dari tahap prakonstruksi sebelum perizinannya, tahap konstruksinya, dan tahap operasional kegiatan, agar supaya ada semacam arahan pengelolaan lingkungan bagi kegiatan yang dilakukan. Seperti misalnya pembangunan mall, tentu dia dalam proses operasional mall ini dia harus punya arahan untuk mengelola kondisi lingkungan baik di dalam mall itu sendiri atau di sekitarnya. Jadi ini merupakan pedoman atau arahan sebagai dokumen bagaimana pemrakarsa melakukan kegiatan yang kemudian tidak merusak lingkungan. Iya, Pak Ferol, kalau kita melihat kan ada istilah UKL dan UPL. Ini sebenarnya apa, Pak? Jadi tadi saya katakan ada 3 tingkatan dalam
dokumen lingkungan. Mhm. Yang kompleks itu satu kawasan biasanya AMDAL, Perumahan Citraland misalnya, Iya. AMDAL. Kemudian jika dia berada di pesisir pantai atau berbatasan 2 kabupaten kota, menggunakan dokumen AMDAL, dia lebih kompleks Oh. kajiannya. Hmm. Kalau UPL UKL lebih sederhana kajiannya, hanya kegiatan-kegiatan yang kecil, misalnya saya katakan ruko, membuat SPBU, kemudian melakukan kegiatan-kegiatannya skala lebih kecil. Nah, untuk UMKM dia hanya surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Jadi ada 3, AMDAL, UPL UKL, dan SPPL. Tapi ini tergantung jenis kegiatannya. Jadi semakin besar jenis kegiatannya, semakin kompleks kajiannya, maka semakin meningkat dokumennya, itu yang kemudian dikatakan sebagai AMDAL. Ini disusun dalam rangka untuk mendapatkan izin lingkungan. Tanpa izin lingkungan saat ini tidak boleh kegiatan kemudian pembangunan dilakukan. Nah, bagaimana dengan rumah sakit, Pak? Kan harus punya AMDAL juga. Nah, kalau besaran rumah sakit, dia punya besaran-besaran tertentu, ada dalam peraturan pemerintah, kalau tidak salah P38. Jadi pemerintah sudah memberikan klasifikasi, misalnya rumah sakit dengan besaran sesuai 5 tipe, hektar. Pak, ya? Ya, sesuai tipe. Nah, kalau rumah sakit tipe C atau B misalnya, baru UPL UKL. Tapi kemudian tipe A dan jumlah kamarnya sudah banyak, bisa 50 sampai 100, dia sudah harus AMDAL. Misalnya seperti rumah sakit umum daerah yang di area Ring Road itu, dia harus kajian AMDAL. Dan dokumen ini setiap 6 bulan harus dibuat laporan pengelolaan dan pemantauannya. Jadi dia memang mengikat para pelaku usaha, seluruh pelaku usaha, bukan hanya swasta, tapi pemerintah juga yang melakukan pembangunan harus kemudian membuat AMDAL, dan ini mengikat setiap 6 bulan dia membuat laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dia lakukan. Tanggapan Anda soal kita di sini di Sulut banyak sekali rumah makan, Pak Ferrol. Orang Manado, orang Minahasa ini orang bilang suka sekali dengan yang namanya makan, seperti itu. Ada rumah kopi, restoran dan sebagainya. Urus AMDAL-nya ini seperti apa? Nah, secara umum, Pak? Restoran dan rumah makan biasanya kalau dia skala masih kecil, seperti Kopi 8, mungkin masih masuk dalam klasifikasi UPL UKL. Tapi tetap harus punya dokumen lingkungan. Nah, saya belum tahu apakah rata-rata rumah makan atau restoran, rumah kopi yang menjamur sekarang di Kota Manado mengurus dokumen lingkungan atau tidak, karena ini biasanya kan spontanitas. Tapi pemerintah tentu melalui Dinas Lingkungan Hidup, mereka punya bidang tata lingkungan, bidang juga pengawasan. Tentu ketika melihat bahwa ada satu kegiatan yang sebentar jalan, dia harus dicek apakah punya dokumen lingkungan, izin lingkungan atau tidak, punya UPL UKL, punya AMDAL atau tidak. Kalau tidak punya, tentu harus segera mengurus, karena ini penting urusannya kan, bagaimana kajian tentang bagaimana mereka membuang limbah, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam di sekitar, kemudian bagaimana juga nantinya mereka dalam berkegiatan tidak kemudian sembarangan membuang sampah, kemudian mengotori lingkungan atau melakukan hal-hal yang akan merugikan ekosistem. Tanggapan Anda soal pasar tradisional seperti apa? Pasar juga, karena ini sebenarnya suatu kegiatan yang punya dinas yang mengurus, badan, tentu harus punya dokumen lingkungan. Biasanya kalau sebelum dibangun pasar ini harus butuh kajian studi kelayakan. Dari studi kelayakan ini, studi kebutuhan maupun studi kelayakan, kalau ini memang kemudian merupakan investasi yang menguntungkan, tentu harus mengurus kemudian izin lingkungan sebelum pasar ini dilakukan. Nah, pasar rakyat yang sudah langsung saat ini, saya kira punya dokumen-dokumen perizinan itu. Hanya apakah dokumen-dokumen ini
dilaporkan setiap 6 Nah, bulan. Karena ini ini jadi kan harus pertanyaan, dilaporkan Pak, ya. kan, iya. Karena harus dicek. Bisa Oke, jadi oke. bulan ini kegiatannya tidak kemudian memberikan dampak terhadap lingkungan. Tapi 6 bulan kemudian karena tidak ada kontrol bisa jadi akan menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Nah ini yang harus dicek. Kalau sekarang dokumennya pasti ada izin prinsipnya, izin lokasi, apalagi pasarnya sudah berdiri. Tapi kemudian kontrol terhadap terhadap intervensi lingkungan itu perlu dilakukan dan perlu dicek kembali. Baik. Untuk mengurus AMDAL ini syaratnya apa, Pak? Kemudian apakah ini ribet atau seperti apa? Sebenarnya tidak ribet, semua kan sudah diberi kemudahan, apalagi investasi berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga AMDAL ada di situ. Kita hanya ke dinas PTSP, satu pintu, satu pintu. Kemudian juga akan mendapatkan rekomendasi ke DLH. Nah, biasanya dokumen ini disusun oleh ahli yang bersertifikat atau mereka yang memahami tentang penyusunan dokumen, hanya memberikan kajian tentang tahap-tahap kegiatan serta dampak-dampak apa yang akan berlaku di dalam kegiatan tersebut, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap mobilisasi alat dan material, dan dampak terhadap konstruksi. Hanya buat dokumennya, sudah ada formulir ya. Kalau AMDAL ada formulir kerangka acuannya, kemudian diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk kemudian diperiksa dan mendapatkan izin lingkungan. Prosesnya ada waktu-waktu yang sudah ditentukan sesuai peraturan, tapi saya kira tidak sulit. Hanya apakah pelaku usaha termasuk pemerintah mau membuat dokumen ini atau tidak. Karena jangan-jangan kan biasanya membuat perencanaan tidak kemudian menganggarkan atau menyisihkan sesuatu untuk kemudian mengurus dokumen lingkungan. Oke. Nah itu yang perlu dipertanyakan, mereka mau atau tidak. Pak Ferol, kan kita tahu bersama ini Sulut atau juga Indonesia sedang gejar-gejarnya membangun. Kita punya pembangunan skala besar di daerah Minut, perbatasan dengan Manado, ini TPA Iloilo. Ini sebenarnya dari kajian Anda selaku dokter di bidang lingkungan melihat pembangunannya seperti apa? Soal AMDAL-nya. Kalau ini kan harus punya AMDAL juga, sudah, Pak, ya? Kalau Iloilo sudah punya AMDAL, beberapa teman yang bersertifikat yang menyusun AMDAL tersebut, dia karena memang pembangunan baru sekarang disyaratkan untuk dimulai dari kajian-kajian lingkungan tersebut. Kalau untuk Iloilo seperti itu. Nah, yang perlu di Sumompo sama kalau yang di Sumompo juga izinnya seperti itu. Hanya apakah diperbaharui atau tidak, karena sudah tidak ini kan, kalau di Sumompo sudah tidak memenuhi syarat representatif, tidak representatif lagi. Waktu dulu kajiannya memang tidak sampai seperti saat ini dan sebanyak jumlah penduduk kota seperti saat ini. Nah itulah yang kemudian harus dibuat, karena kalau dia memang laporannya tiap 6 bulan, harusnya sebelum full seperti saat ini, tentu kajiannya sudah jelas bahwa sudah harus dipindahkan ke tempat lain atau ditambahkan. Nah dokumen-dokumen inilah yang kemudian yang jadi masalah sekarang. Seringkali setelah dokumennya sudah ada, kemudian sudah selesai dibahas seperti Iloilo, kemudian sudah dibangun, mencari dokumen ini malah kita kebingungan ada di mana kalau untuk kontrol ini. Nah kalau kita tidak temukan dokumen aslinya dari awal, karena kita ini sering kan literasinya atau menyimpan dokumen malas. Nah itu yang kemudian akan menyebabkan kontrol terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan jadi miss atau hilang. Oke. Gitu. Pak Ferol, usaha atau investasi yang sangat memerlukan AMDAL ini seberapa penting? Sangat penting, karena dia akan mempengaruhi seluruh ekosistem. Nah kalau misalnya seperti perumahan Citralin, kalau dia tidak bikin kajian lingkungan AMDAL,
di sana ada sungai yang melewati area Citraland ini. Maka otomatis kalau mereka tidak bikin kajian lingkungan tentang pembuangan limbahnya, tempat sampahnya, misalnya dilakukan secara sembarang, akan berpengaruh sampai ke pesisir pantai, bahkan ke Bunaken. Nah, dia ini kajian holistik terhadap seluruh pembangunan. Jadi ini sangat penting. Sudah ada AMDAL pun Citraland. Seringkali kalau hujan deras malah masih tetap banjir, banjir dan bisa menyebabkan bencana longsor. Padahal kajian-kajian itu sudah masuk di dalam AMDAL mereka, kajian tentang daya dukung tanah, kajian tentang longsor, kajian tentang kebisingan, kemudian tentang sungai yang melewati area mereka. Tapi masih ada bencana. Ini kan kondisi-kondisi alam seperti saat ini tidak bisa kita prediksi. Nah, kajian-kajian ini kemudian menjadi penting dan memang harus dicek tiap 6 bulan. Kalau tidak dicek, berbahaya juga, karena hanya untuk kepentingan membuat dokumen dan tidak kemudian kita perhatikan tiap 6 bulan tidak diperbaharui, nah akan membahayakan juga lingkungan. Nah, kalau sudah merusak lingkungan, otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kita kan tidak menginginkan sebagai manusia hidup di kota yang ujung-ujungnya akan terjadi bencana. Itu yang tidak kita inginkan. Karena kita hidup bukan cuma untuk kita, anak cucu kita juga, Pak, ya. Oke. Sekali. Kalau Anda melihat, apakah ada kelemahan dari prosedur AMDAL di daerah, Pak? Sebenarnya, atau sejauh ini fine-fine saja, atau seperti apa? Sebenarnya dalam proses penyusunan dokumen sudah banyak ahli yang bersertifikat. Kemudian diperiksa juga oleh tim teknis yang punya kapasitas dan kemampuan. Kelemahannya hanya dalam kontrol mungkin, karena biasanya setelah mendapatkan izin lingkungan, para pelaku usaha ini atau pemrakarsa kegiatan tidak lagi berpikir untuk bagaimana pengelolaan dan pemantauannya. Ini yang penting, ini kan mengelola dan memantau. Nah, ini yang biasanya karena saya kan sudah punya izin lingkungan. Kalau tidak kemudian ada yang datang dan menegur misalnya, tidak ada LSM yang kemudian mengangkat isu kegiatan yang dia lakukan, akhirnya dokumen ini hanya jadi dokumen pajangan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh kita bersama, karena kalau satu kegiatan dokumen AMDAL-nya, tapi kemudian berkembang menjadi beberapa kegiatan, seluruh kota akan rusak lah kan itu. Nah, kalau kota sudah rusak, tidak layak lagi untuk kita huni. Oke, baik. Kita akan break dulu ya, Pak Ferrol Barrow. Dan smart listeners, Anda bisa bergabung bersama kami. Kami masih buka line interaktif di 0857 57800 886, atau juga bisa menyaksikan live interaksi pagi ini, Dialog Pagi Smart Morning Post bersama dengan Dr. Ferrol Barrow, dosen AMDAL Universitas Negeri Manado, dengan topik mengapa izin AMDAL penting untuk investasi. Kami live dari Instagram Smart FM di 1012 Smart FM. Misalnya kalau di provinsi dibuat oleh provinsi dengan masyarakat di sekitar kegiatan ini penting. Nah, mudah-mudahan ini tidak dihilangkan. Yang kemudian dikaji saat ini dalam Undang-Undang Omnibus Law ini adalah tentang tata cara penilaian. Biasanya kalau sekarang dinilai oleh sekretariat komisi penilai AMDAL yang dibentuk oleh DLH atau pemerintah. Misalnya kalau di provinsi dibuat oleh provinsi dengan melibatkan tim teknis, mereka yang memiliki keahlian dalam menilai suatu dokumen lingkungan, termasuk masyarakat di dalamnya. Nah, kedepannya ini hanya akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS. Sekarang juga sebenarnya sudah OSS. Nah, proses-proses ini mudah-mudahan tidak kemudian menghilangkan substansi dari para ahli yang memiliki sertifikat, atau ahli yang mengetahui misalnya kalau tentang pesisir, ahli ini tentu harus diulang. Jangan kemudian
semua sudah diambil alih oleh pemerintah, dan ahli-ahli ini kemudian tidak lagi memiliki peran dalam menilai satu dokumen. Selain ahli-ahli ini, tentu masyarakat sekitar dari kegiatan perlu didengarkan suaranya dalam dokumen ini, karena dokumen AMDAL ini berisi banyak kajian tentang bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, bagaimana kajian tentang penggunaan tenaga kerja di sekitar lokasi kegiatan, selain juga bagaimana mengontrol udara, air, tanah, dan laut kalau dia di pesisir. Nah, isinya dokumennya tetap, tapi mereka yang kemudian memberikan masukan dan memberi penilaian, ya kita belum tahu di undang-undang yang baru ini. Iya, Pak Ferol, sebenarnya untuk undang-undang ini yang masih menjadi juga perdebatan besar di masyarakat, plus minus dari undang-undang ini apakah ada perubahan dari yang sementara berlaku sekarang, khusus tentang AMDAL ini, Pak? Kalau yang Anda sudah baca, kalau saya tata cara proses penentuan dan penilaiannya untuk keluar izin lingkungan memang lebih dimudahkan. Semua kan sudah sistem digital dan contohnya online. Mungkin Pak, ya kita kan kalau dulu membuat dokumen itu kemudian dibawa ke PTSP dan mendapatkan dijadwalkan untuk kemudian diperiksa oleh komisi penilai AMDAL. Kalau sekarang dia sistemnya online, tinggal buka laptop dari rumah kemudian mengisi syarat-syarat. Nah, dalam proses-proses OSS ini atau secara digital ini, kita kalau tidak berhadapan dengan pemrakarsa, kadang-kadang kan kita tidak tahu apa motif dari pembangunannya, apakah hanya untuk investasi semata atau kemudian memang ingin memberdayakan masyarakat sekitar atau kemudian juga menjaga kondisi lingkungan. Nah, proses-proses digitalisasi ini kemudian perlu kontrol agar supaya kegiatan yang kemudian dilakukan memang tujuannya adalah kalau dia ingin mendapatkan profit, tidak kemudian menghilangkan hak-hak lingkungan dan hak-hak masyarakat di sekitar. Oke. Yang sejauh ini Anda tahu dari pihak akademisi melihat bahwa AMDAL yang ada di Sulut sesuai dengan ketentuan atau seperti apa, Pak? Kalau sejauh ini masih sebenarnya masih banyak yang dia kemudian sesuai atau tidak. Ini tergantung sebenarnya dari tata ruang. Nah, apakah masih ada yang menyalahi penataan ruang di kita ini masih banyak. Masih banyak. Ya. Contohnya Pak? Misalnya area wisata dibangun kegiatan yang tidak sesuai dengan ini. Reklamasi misalnya kan, memang dia kalau kita lihat kan berada di pesisir, padahal di sana ada area konservasi Bunaken. Harusnya kita tidak mereklamasi misalnya, harusnya. Tapi karena kalau dia sudah sesuai dengan tata ruang, tentu harus dilakukan. Area-area pertamaan, hutan lindung misalnya. Nah, inilah dari kajian-kajian dokumen inilah kita akan mengetahui secara spesifik dia sesuai atau tidak dengan tata ruang. Kemudian area-area tempat penangkapan air misalnya di bawah Gunung Lokon, Gunung Kelabat, dibangun area perumahan, sudah sesuai tidak dia dengan tata ruang? Kalaupun akan mendapatkan izin, tentu harus ada kajian-kajian, terutama kajian lingkungan untuk tidak kemudian merusak ekosistem yang ada. Kalau kita bangun perumahan misalnya, tapi kemudian menghilangkan sumber mata air, maka bukan kesejahteraan yang didapat oleh para penghuni di perumahan itu dan di sekitar, malah kekurangan air. Dan kalau kekurangan air maka ya berdampak berdampak, bukan kehidupan lagi yang kita cari. Baik. Di situ. Yang paling akhir mungkin Pak Ferol, sesuai dengan tema yang diangkat pagi ini, yaitu mengapa izin AMDAL penting untuk investasi. Mungkin dari kacamata akademisi apa mungkin yang harus diperhatikan lagi agar benar-benar
AMDAL ini bukan cuma sekedar perizinan, Ya. tapi sesuai dengan apa yang diizinkan tadi. Mengapa sebenarnya ini penting? Karena ini menjadi arahan terhadap pembangunan. Kalau pembangunan tidak diarahkan, maka otomatis akan terjadi kekacauan dan amburadul. Nah, kalau kekacauan, apa gunanya kita menata kota? Nah, kalau kota tidak ditata, otomatis investasi tidak akan datang, turis tidak akan mau berkunjung.